Ini ada temen gua nanya, gimana teh caranya ngilangin trauma. Terus gua bilang sama dia, nggak tahu. Gua bilang, karena gue juga punya banyak trauma. Gue punya banyak trauma banget dari gua kecil sampai hari ini. Banyak banget trauma yang gua rasakan gitu ya. Bahkan ada kata-kata yang bikin gua itu sampai bisa bikin gue emosi. Contohnya apa? Gue nggak suka dipanggil bos. Karena apa? Karena kalau gue dipanggil bos itu gue pasti marah. Gue pasti marah. Bisa ngambek banget gue kalau dipanggil bos. Karena itu mengingatkan gue akan kelakuan bapak gue yang suka seneng banget gitu ya, pengen banget dipanggil bos terus sama temen-temennya, sampai dia tuh rela ngabisin duit buat temen-temennya, sedangkan kita yang di rumah anak istrinya kelaparan, nggak ada makanan, uang sekolah belum dibayar berbulan-bulan, sepatu gua jebol nggak dibeliin, ngutang ke warung. Kalau orang ngelihatnya kita orang kaya, punya rumah, punya mobil, padahal kita ngutang ke warung gitu loh. Nggak ada yang percaya kayak begitu. Jadi itu kenapa gue nggak suka dipanggil bos. Gue benci banget dipanggil bos. Gue pasti marah, marah gede. Gue benci banget karena gue nggak suka gitu loh. Gue nggak suka. Makanya gue nggak suka mentraktir orang. Jujur aja ya, gue nggak suka mentraktir, membiasakan mentraktir orang tuh gue nggak suka. Dan gue itu benci banget sama pasangan yang selalu mentingin orang lain daripada keluarga. Gue tipe orang yang harus duluin keluarga. Kalau keluarga udah, gue masih ada uang lebih, bolehlah gue bantu orang lain gitu loh, yang di luar tetangga atau siapa. Tapi yang utama buat gue adalah, kalau gue punya pasangan udah penjudi, nomor satu judi, kedua itu tukang selingkuh ya, tukang main perempuan, ketiga itu lebih mentingin orang lain, lebih menjaga perasaan orang lain, lebih ngehargain orang lain daripada gua, daripada keluarganya. Blacklist lo sama gua udah langsung gitu loh. Makanya kenapa pacar gua banyak, karena kalau ada satu dua hal yang mirip dengan kelakuan bapak gua atau siapa yang gua nggak suka, udah gua tinggalin, bakal gua tinggalin. Itu gua dari dulu tuh. Jadi gua bilang sama temen gua, ya nggak tahu gimana cara ngilangin traumanya, karena sampai hari ini pun gue masih banyak kata-kata itu, banyak. Itu baru satu kata doang ya, bos ya, ada lagi kata-kata yang lain gitu loh yang bisa micu gue atau gue sampai gimana. uh, gue dibentak, apa lu gitu ya, misalnya cuma digituin doang gitu ya, itu bikin gue bisa jantung gue gitu loh. Karena gue dari kecil itu selalu diteriakin terus gitu loh sama orang tua gue, sama bapak gue, sama abang gue yang nomor satu tuh, tai lu, bangsat lu, setan lu, dasar jadi anak sialan lu. Nah, itu kata-kata yang udah biasa gue dengar dari kecil. Gue dikatain anak bawa sial, anak sialan, gue dibilang ya nggak baik lah pokoknya sama ibu, gue sama ibu sama bapak gue gitu ya. Kalau ibu gue ya gue kurang perhatian dia gitu loh. Dia nggak suka kita manja-manja, gelendat-gelendot sama dia nggak suka gitu. Jadi ya banyak trauma jadi gue. Dan tadi gue bilang sama teman gue itu bahwa gue itu pernah sampai depresi akut, yang sampai gue dibilangin bahwa kalau lu terus kayak begini beberapa bulan ke depan lu bisa masuk rumah sakit jiwa. Sampai gue udah nggak bisa ngenalin orang. Naik motor pun gue nggak ngerti gimana caranya naik motor gitu kan. Gue tidur di pinggir jalan, anak bayi pada nangis-nangis. Jadi saat itu gue udah stres, depresi, plus kena baby blues. Jadi tiga hal di dalam satu saat yang bersamaan itu gue kayak begitu. Dan gue juga pernah dibilang bahwa gue harus berhenti, jangan nangis terus, karena mata gue udah kering. Mata gue kering ini, kalau gue nangis terus-terusan, kalau keseringan nangis yang lama, mata gue bisa buta gitu ya. Dan itu kejadian habis diomongin kayak gitu sekitar nggak nyampe setahun gue mulai nangis itu nggak bisa keluar air mata.
Itu dari tahun 2008 bapak gue meninggal. Itu gue nggak bisa nangis. Abang gue yang gede nanya, lu nggak sedih apa bapak lu nangis meninggal gini-gini? Ya sedih gitu, cuman mau gimana, nggak bisa keluar air mata. Gue ngeraung-raung tapi gue nggak bisa keluar air mata gitu loh. Sampai gue nggak bisa keluar air mata itu sampai baru bisa lagi keluar air mata ini gue kerja di Taiwan berapa lama ya, 2 tahun lah, 2 tahun gue kerja di Taiwan. 2019, 20, 2001 akhir, 2002 awal lah gue baru bisa mulai nangis keluar air mata. Itu pun cuman setetes, cuman tek aja keluar gitu, atau keluar satu gitu. Tahun 2021 lah, 2021 itu udah mau akhir-akhir lah ya. Baru tuh, lu bayangin dari 2008 sampai 2021 berapa lama gue nangis itu nggak bisa keluar air mata kayak begitu. Saking dulunya tuh gue tiap hari nangis kayak pantau. Jadi apa ya, Marsyanda bilang soal bipolar, soal ini soal itu, ya gue udah ngalamin semuanya gitu loh. Gue udah ngerasain, gue udah tahu, dan gue itu sangat-sangat berjuang tanpa meminum obat. Bagaimana caranya? Ya gue benar-benar harus ngontrol diri gue aja. Yaitu tadi, gue udah mulai ngontrol. Kalau kepala gue udah mulai sakit karena mikirin sesuatu, oh ya udah gue berhenti dulu gitu loh, nggak memaksain lagi gimana, jangan sampai, ya udah nggak mau menyiksa diri sendiri lah intinya gitu aja. Lebih menjaga apa ya, kesehatan diri sendiri, mental pikiran sendiri aja, karena gue nggak mau ketergantungan obat, nggak mau. Gue benar-benar berjuang banget jangan sampai gue minum obat gitu ya. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya stres, yang namanya depresi. Kalau di bertahun-tahun itu bisa jadi akut nanti itu. Apalagi kita tidak punya orang-orang yang support kita, tidak ada orang yang mendukung kita. Makanya peran keluarga itu sebenarnya sangat penting gitu loh saat kita depresi. Apalagi yang bikin kita stres itu adalah keluarga sendiri gitu ya. Keluarga sendiri yang bikin stres itu yang parahnya gitu loh. Itu yang parahnya, itu yang gue alamin. Gue dapet depresi itu dari orang-orang yang gue sayangin, dari orang-orang yang gue cintain. Jadi mereka yang bikin gue stres selama bertahun-tahun dari gue kecil kayak begitu. Dan saat gue keluarkan, gue kemukakan kepada mereka pun, sampai hari ini tidak ada kata maaf dari mereka. Tidak ada yang meminta maaf dengan tulus. Minta maafnya ya dengan, ya begitulah ya, terserah lu lah Nat lah. Lu mau maafin gue apa enggak terserah, yang penting gue udah ngomong sama Tuhan, gue udah ngaku dosa sama Tuhan, terserah lu mau maafin gue apa enggak. Kata gue tuh, lah kok begitu minta maafnya. Lucu gitu ya. Jadi ya taulah, itulah keluarga gue. Ya anak-anak gue juga udah makin besar, ya mereka bisa lihat sendiri, nilai sendiri bagaimana tante dan omnya gitu aja. Gue sih udah nggak mau ngomong, udah capek dibilang apa ya, dinilai itu mah bisa-bisanya lu aja, itu mah perasaan lu doang, lu nya aja yang terlalu sensitif, lu nya aja yang terlalu lebay, lu nya aja yang terlalu berlebihan begini gitu segala macam. Sekarang gue cuman ya terserah lah, lu dekat aja dengan mereka gitu loh. Nanti lu juga tahu sendiri, lu lihat sendiri, lu harus tinggal dengan mereka, karena mereka itu kalau di luar itu dengan kalau kita sudah bertahun-tahun tinggal dengan mereka itu berbeda gitu loh, beda. Makanya gue nggak suka nutupin kejelekan gue. Kenapa? Ya itu tadi, gue nggak pernah mau pencitraan. Gue nggak suka dengan orang-orang yang suka pencitraan, yang pengen terlihat baik, di aku baik seperti dewa dewi di luar gitu ya sama orang-orang, padahal di rumah mereka itu nggak seperti itu gitu loh, tidak sebaik itu. Gue nggak mau seperti itu. Gue ya apa adanya, gue gimana ya udah, mau di luar mau di dalam ya gue emang begini gitu loh. Mau baru kenal, mau belum udah lama kenal ya emang gue kayak begini. Jadi orang nggak kaget, oh ya emang si Janet kayak begitu kelakuannya. Itu kalau gue.